Allah kita itu adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Walaupun kadang-kadang janjinya Tuhan itu lama sekali baru dijawab. Tetapi saya mau katakan, lama atau tidak lama, tapi yang pasti Allah tetap untuk menepati janjinya. Kejadian pasal 3 ayat 15 yang berbunyi seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji ini diucapkan oleh Tuhan Allah di Taman Eden ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan Allah berjanji bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau kepala iblis. Dan janji itu tidak hilang. Janji itu selama ribuan tahun rasanya ditunggu-tunggu kok gak datang-datang. Tetapi akhirnya tiba juga. Janji itu digenapkan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Yang setiap tahun kita rayakan kedatangannya pada hari Natal. Yesus datang untuk meremukkan kepala ular. Yesus datang untuk meremukkan kepala iblis pada saat dia berada di atas bukit Golgota. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka dibebaskan dari kutuk dosa. Sebab ada tertulis Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang terlahir ke dalam dunia ini, yang namanya manusia, tanpa kecuali berada di dalam kutuk dosa. Kutuk dosa membuat manusia nanti pada akhirnya masuk di dalam kebinasaan. Itu sebabnya semua orang di dunia ini membutuhkan orang lain yang tidak berdosa untuk melepaskannya dari kutuk dosa. Dan semua manusia di dunia tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena itu Allah harus turun tangan. Janjinya di dalam Kejadian 3 ayat 15 digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus adalah manusia sejati yang sanggup untuk melepaskan manusia berdosa dari kutuk dosa. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus yang dapat melepaskan manusia dari kutuk dosa. Itulah kedatangan Kristus yang pertama. Kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk menebus dosa dunia. Lalu apalagi? Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, yaitu waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus akan datang kembali. Adventus artinya kedatangan. Hari-hari ini kita tidak lagi menantikan Mesias yang akan dilahirkan. Tetapi hari-hari ini semua orang percaya di muka bumi menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena seperti yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama,
tentang kedatangannya yang pertama itu telah digenapi dengan sempurna. Saudara, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk juga tetap percaya bahwa apa yang dijanjikan, apa yang ditulis oleh Alkitab tentang Yesus yang akan datang lagi, Dia pasti datang.